Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Gilang Saputro, NIM 1785201101341 dan angkatan 2017 C. Saya akan menjelaskan dan mempraktekkan beberapa latihan fitness untuk penanganan cedera pada badan. Latihan untuk cedera olahraga cedera adalah cedera yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh selama olahraga maupun kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari, seperti kurang pemanasan, faktor motorik, intensitas latihan yang terlalu berat, dan tingkat stres yang tinggi. Cedera olahraga yang paling sering terjadi yaitu keseleo, cedera lutut, otot bengkak, cedera tendon, fraktur, dan dislokasi. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi cedera? Ketika terjadi cedera pada tubuh saat berolahraga, maka segera hentikan segala aktivitas. Tetap memaksa tubuh untuk berolahraga dan menahan rasa sakit hanya akan menambah parah kondisi cedera. Pada tahapan ini, bagian tubuh yang mengalami cedera akan mengalami inflamasi, yaitu terasa panas. Gejala ini menggambarkan reaksi kimia di otot, yaitu pemicu terjadinya perbaikan di jaringan otot berat dan rusaknya otot. Jika tahap ini tidak ditangani dengan tepat, maka dapat menimbulkan kerusakan jaringan yang lebih parah. Dan ada penanganan pengobatan awal mula dari cedera. Untuk awalnya biasanya disebut dengan RICE, yaitu Rest Ice Compression dan Elevation, untuk membantu menghilangkan rasa sakit, mengurangi pembengkakan, dan mempercepat penyembuhan. Untuk rest, yaitu istirahatkan bagian tubuh yang mengalami cedera. S dapat dilakukan atau diletakkan bungkusan es pada bagian tubuh yang terasa sakit. Compressing, yaitu balut bagian tubuh yang mengalami cedera dan ditekan agar tidak terjadi pembengkakan. Elevation, yaitu ditinggikan posisi bagian tubuh yang mengalami cedera agar transportasi darah kembali lancar. Dan setelah melakukan metode RICE, jika kondisi cedera tidak kunjung kembali atau tidak membaik, biasanya tenaga ahli akan melakukan beberapa tindakan sesuai dengan cedera yang sudah dialami. Di antaranya yaitu obat antiinflamasi non-steroid atau biasanya NSAID es kecil. Obat antiinflamasi biasanya diberikan untuk mengurangi rasa sakit dan meredakan bengkak. Contohnya aspirin atau ibuprofen. Yang kedua yaitu imobilisasi. Ini adalah pengobatan umum pada cedera, yaitu dengan sling splint dan gips untuk melindungi bagian tubuh yang cedera dari gerakan dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Yang ketiga yaitu operasi. Pada kondisi tertentu, tenaga ahli harus melakukan tindakan operasi untuk memperbaiki cedera. Operasi biasanya dilakukan pada kondisi cedera tendon robek, ligamen, dan fraktur, atau biasanya disebut dengan patah tulang. Pada kondisi tertentu harus segera ditindaklanjuti oleh ahli medis. Untuk yang keempat, terapi. Yang keempat yaitu terapi. Contoh terapi yang biasa diberikan yaitu arus listrik ringan,
atau electrostimulation. Gelombang suara juga disebut dengan ultrasound dan pijat atau massage. Selanjutnya pemulihan cedera masuk ke tahap polverasi, yaitu tahap di mana jaringan otot yang rusak sudah berangsur hilang dan mulai tumbuh jaringan otot baru sedikit demi sedikit. Pertumbuhan jaringan baru ini berlangsung hingga jaringan terbentuk dengan sempurna dan siap menggantikan jaringan sebelumnya yang sudah rusak. Tahapan terakhir pada pemulihan cedera adalah tahapan rehabilitasi. Pada tahap ini bagian tubuh yang mengalami cedera dilatih dan mulai digerakkan secara perlahan-lahan dan bertahap untuk mengembalikan fungsi normalnya, termasuk pemulihan kekuatan daya tahan dan fleksibilitas. Tahap ini tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru agar cedera dapat sembuh total dan tidak menimbulkan cedera berulang atau disebut dengan repetitive injury di kemudian harinya. Dan di sini saya akan mempraktekkan latihan modifikasi fitness dengan melakukan latihan pull down untuk cedera pada bahu dan juga latihan barbel untuk cedera pada lengan. Ya, untuk latihan yang pertama yaitu kita melakukan latihan gerakan pull down yang dilakukan dengan cara beban ditarik dan pegangan di depan dada pas seperti ini. Posisi dada ke depan, sejajar ke depan seperti ini, dan lakukan ini selama 15 menit setiap harinya secara rutin agar cedera bahu lekas pulih dan lebih cepat untuk mengembalikan rasa sakit yang dapat lebih cepat menghilangkan rasa sakit pada cedera. Dan juga mengembalikan kinerja otot yang sudah lama tidak digunakan dalam otot bahunya. Dan untuk gerakan latihan yang kedua dalam pull down yaitu kita melakukannya dengan menarik beban, namun pegangan ada di belakang leher seperti ini. Gerakan ini lebih efektif lagi untuk mengembalikan otot pada bahu yang sudah mengalami cedera. Lakukan ini selama 15 menit setiap harinya. Harus rutin agar cepat pulih saat mengembalikan cedera atau massa otot yang sudah hilang akibat cedera yang sudah dialaminya. Ya, dan untuk yang terakhir yaitu kita melakukan gerakan yang pertama dan yang kedua yaitu gerakan kombinasi seperti ini. Manfaatnya agar sama-sama dapat
Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan mulai tahap yang selanjutnya, yaitu menggunakan latihan barbel dengan cedera yang dialami, yaitu cedera pada lengan. Untuk gerakan awal kita melakukan gerakan pada seperti latihan pada umumnya, yaitu gerakannya seperti ini. Gerakan ini untuk menguatkan siku yang sudah lama tidak digunakan pada saat sudah mengalami cedera pada lengan, dan dilakukan selama 10 menit setiap hari rutin. Untuk yang kedua yaitu gerakannya tidak ditekuk sama sekali, namun hanya diangkat seperti biasanya saja, yaitu dari samping seperti ini. Nah, pada gerakan seperti ini kita menguatkan area bahu atau daerah bahu ke bawah, dan juga menguatkan genggaman seperti ini. Dan gerakan ini dilakukan 10 menit setiap hari rutin agar cedera pada lengan lekas pulih dan bisa digunakan seperti biasanya. Dan untuk yang terakhir yaitu gerakan ketiga, kita melakukan dengan hampir sama dengan yang satu dan kedua, atau dikombinasi seperti ini. Gerakan ini sekaligus menguatkan siku dan juga bahu agar lebih cepat untuk memulihkan pada saat mengalami cedera pada lengan. Ya, untuk latihan barbel sendiri itu dapat menyembuhkan beberapa penyakit, diantaranya yaitu mencegah osteoporosis atau membalikan kerusakan atau kerapuhan tulang, dapat sembuh secara baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan imunitas tubuh dan performa dalam olahraga, dapat menyembuhkan penyakit jantung, dan juga dapat menyehatkan peredaran darah yang dipompa oleh jantung, mencegah cedera patah tulang, dan juga membakar kalori agar tidak terjadi kelebihan lemak, mempermudah, dan yang terakhir yaitu menjaga kesehatan otot dan otak. Oke, dari penjelasan dan praktik saya,
Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.